Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini menjelaskan menyederhanakan masalah kaitannya ijazah palsu yang lagi viral. Jadi di sini kita bisa menganalogikan cara proses untuk memetakan permasalahan ijazah palsu yang sekarang lagi viral atau booming di media sosial, yang sedang diproses di kepolisian. Jadi gini, jadi ketika ada orang yang menggugat kaitannya ijazah palsu, ini pihak yang menggugat, pelapor yang dalam hal ini Mas Roy CS, dan pemilik ini Bapak Joko Widodo, ya pihak UGM ini yang mengeluarkan ijazah tersebut, artinya yang melegalisir atau melegalkan mengeluarkan ijazah, bahwa ijazah ini dikeluarkan oleh UGM. Jadi ketika ada orang yang melaporkan ijazah ini bermasalah palsu, maka polisi ini kedudukannya tidak langsung cross check atau meneliti apakah ini ijazahnya asli atau palsu, tapi harus ada pihak yang meneliti atau harus masuk ke dalam laborat untuk mengecek apakah ijazah ini sesuai dengan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM pada tahun tersebut. Nah, ini lembaga penguji ini kedudukannya ini sama dengan netral. Dia tidak memihak kepada pemilik maupun pelapor. Artinya dia secara saintifik meneliti apakah barang yang diduga palsu ini benar-benar palsu atau tidak. Sehingga polisi ini menyimpulkan apakah ini ijazah palsu atau tidak, itu harus yang mengeluarkan itu laboratorium penguji, lembaga penguji. Nah, lembaga penguji ini bisa dari swasta atau dari yang ditunjuk oleh kepolisian. Jadi kepolisian jangan mencari data dari UGM, karena UGM bisa jadi itu bersekongkol atau melakukan manipulasi data agar ijazah Jokowi itu absah. Jadi harus ada pihak lembaga penguji di luar kepolisian maupun di luar UGM, artinya independen, netral, sehingga pengujian fisik ijazah itu apakah asli atau palsu, sehingga pelapor itu merasa puas karena yang mengeluarkan keterangan kaitannya barang bukti atau yang diperkarakan yaitu ijazah, itu harus lembaga penguji yang kredibilitasnya itu sudah diakui kaitannya lapor penulisan ijazah maupun bentuk-bentuk yang diduga dipalsukan. Ya, nanti yang disangkakan atau yang diperkarakan atau yang dipermasalahkan nanti pihak yang mengeluarkan, mungkin UGM-nya, atau UGM itu tidak tahu menahu atas pemalsuan dokumen tersebut, sehingga nanti itulah fungsinya polisi, bisa jadi UGM yang juga diperkarakan atau yang pemilik ijazah karena memalsukan ijazah, mengeklaim lembaga UGM gitu. Ini saya analogikan seperti ada seorang yang melaporkan ada produk makanan yang mengandung racun, sehingga ketika polisi mendapatkan laporan tersebut dari masyarakat, polisi harus membawa barang bukti tersebut, produk makanan tersebut, kepada lembaga di luar BPOM, karena BPOM sendiri ini yang mengeluarkan bahwasanya produk makanan tersebut siap dikonsumsi atau bersertifikat BPOM. Nah, di sini yang dipermasalahkan adalah
apakah sertifikat BPOM ini benar-benar dikeluarkan oleh BPOM. Kalaupun dikeluarkan, apakah benar-benar sesuai dengan laboratorium makanan yang tidak berbahaya atau makanan yang sehat, sehingga pelapor masyarakat ini menunggu uji laboratorium dari pihak ketiga, itu sama-sama lembaga penguji. Sehingga ketika lembaga penguji mengatakan bahwasanya produk makanan tersebut mengandung hal yang berbahaya, sehingga polisi bisa menindaklanjuti apakah nanti BPOM itu yang bermasalah atau pemilik itu yang memasukkan dokumen kaitannya keabsahan legalitas daripada BPOM gitu. Jadi polisi tidak perlu melakukan konferensi pers mengenai keabsahan daripada ijazah maupun keabsahan daripada produk makanan. Dia hanya menerima laporan dari lembaga penguji di masing-masing barang bukti gitu. Jadi jangan dilabkan ke BPOM, karena BPOM sendiri ini nanti bisa jadi yang diperkarakan gitu, karena ini produk sudah keluar dan mengatasnamakan BPOM. Sehingga untuk menguji netralitas lembaga itu harus ada di luar lembaga penguji. Baik lembaga penguji ini ditunjuk oleh kepolisian maupun oleh negara gitu, ataupun independen swasta, yaitu pelapor atau masyarakat membawa sampel produk makan tersebut ke sebuah laboratorium untuk diperiksa kandungan-kandungannya. Dan nanti hasil dari itu tersebut dipelaporan ke polisi bahwasanya produk makanan tersebut itu adalah mengandung zat yang berbahaya. Lah polisi sendiri nanti punya lembaga sendiri untuk menguji ulang apakah laporan si pelapor yang mengatakan bahwa produk makanan ini berbahaya itu benar-benar berbahaya, apa cuma tuduhan kosong. Nah, polisi jadi punya pembanding ini dari masyarakat sudah menguji dan hasilnya sudah keluar, sehingga polisi juga menguji produk yang sama. Ketika ada balancing, ada cross check yang hasilnya sama, maka diputuskan bahwasanya produk makanan ini mengandung racun atau berbahaya, sehingga polisi melakukan penyidikan lebih lanjut apakah yang bermasalah ini pemiliknya atau BPOM-nya. Kenapa kok bisa mengeluarkan surat legalitas peredaran produk makanan ini gitu. Itu sama dengan ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi ini seharusnya juga dikeluarkan statement apakah ini ijazahnya palsu atau asli. Ini oleh lembaga penguji dan masyarakat juga punya pembanding. Artinya ijazah ini bisa dilaboratoriumkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat juga punya hasil pembanding sendiri, dan lembaga penguji juga punya hasil pembanding sendiri. Baik lembaga penguji ini ditunjuk oleh kepolisian, sehingga nanti ada balancing atau tidak. Ketika tidak ada balancing, harus dicari terus siapa ini yang paling mendekati, apakah ini jasanya palsu atau tidak. Sehingga nanti ketika sudah ditemukan bahwa oh iya dari lembaga masyarakat maupun pelapor ini melakukan lab kok ijazahnya palsu, ini semisal ini, polisi juga mencari atau menghadirkan lembaga atau penyidikan khusus untuk ijazah, apakah benar-benar ini ijazahnya palsu. Ketika palsu, ya baru diproses apakah pemilik ini nanti yang diperkarakan atau pihak lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut gitu. Jadi polisi nggak usah mengeluarkan statement kaitannya ini ijazah palsu atau tidak. Ini harus ada lembaga penguji yang mengeluarkan, sehingga lembaga penguji inilah yang dijadikan dasar berbagai bentuk
produk-produk atau barang bukti yang dipermasalahkan, sehingga masyarakat juga bisa menilai bahwasanya ini benar-benar sudah diuji lab secara independen gitu. Mungkin itu sederhananya untuk menggambarkan masalah jasa palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.